Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, setelah nikmat hidayah, kemudian nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, nikmat kebersamaan, maka nikmat selanjutnya yang wajib senantiasa kita syukuri dan kadang-kadang kita lupakan adalah nikmat sehat. Ada dua kata Rasulullah nikmat yang kadang manusia melupakannya, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat sehat ini. Karena itu, ikhwan fil azakumullah, di suasana pandemi COVID-19 ini, maka setiap kita mulai fokus kepada menjaga kesehatan kita agar terhindar dari wabah yang sedang luar biasa ini, cukup mencekam, bahkan setiap hari terus meningkat yang terpapar olehnya. Maka pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan sebuah tips, ya. Tapi tips ini bukan hal yang sifatnya fisikal, tetapi bagaimana membangun self terapi kepada diri kita, ya, dengan mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran agar kita termotivasi untuk optimis menghadapi apapun yang terjadi. Maka ikhwan fil azakumullah, ada satu hal yang paling berat, ya, dalam suasana ini, atau mungkin itu penyebab yang paling memungkinkan kita terkena wabah ini, yaitu pesimis atau kondisi kejiwaan kita di saat imunitas kita menurun. Maka menjaga imun kita pada kesempatan ini hal yang paling mendasar untuk menghindari wabah ini. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa firman-Nya, begitu pula Rasulullah dalam sabda-sabdanya, memberikan kepada kita motivasi. Di dalam surah Yusuf misalkan ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayasu min rahmatillah." Wala tayasu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa atas rahmat Allah. Ayat ini memberikan sebuah dorongan kepada kita, semangat kepada kita. Jangan sampai kita putus asa dengan apa yang kita hadapi. Separah apapun sakit kita, maka itu semua sudah terjadi pada umat-umat sebelumnya, apalagi Nabi. Siapa yang lebih berat penyakitnya dibandingkan Nabi Ayub? Tetapi beliau mampu tetap optimis dan tidak pesimis dengan kenyataan yang ia dapatkan. La taqnatu min rahmatillah. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53 pula Allah sampaikan kepada kita bahwa jangan kalian putus asa atas rahmat Allah. Jadi sikap pesimis inilah yang paling banyak membuka peluang, ya, kita itu mendapatkan kesempatan untuk terjangkiti wabah ini. Kekuatan untuk senantiasa optimis dalam hidup ini itu merupakan tameng. Dan kita yakin semua, jikalau sudah kita tertimpa satu musibah, ada sebuah keyakinan yang mesti wajib terus ada di benak kita. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesulit apapun, selalu ada kemudahan yang Allah bentangkan dalam menghadapinya. Kita yakin pasti kita bisa sembuh insyaallah dengan kuasa Allah. Itulah yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim ketika beliau sakit. Fa idza maridtu fahuwa yasfini, kata beliau. Wa idza maridtu fahuwa yasfini. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 Allah firmankan itu. Pernyataan Nabi Ibrahim ini dengan mengakui bahwa sakit itu ada, COVID itu ada, tetapi kesembuhanmu itu pasti, ya Allah. Ya, meskipun kita yakin bahwa COVID ini betul-betul luar biasa memakan korban dan begitu cepatnya, apalagi kita yang memiliki penyakit bawaan dalam usia tua misalkan, ini seolah-olah tidak ada ampun bagi kondisi seperti ini.
Tetapi tidak boleh kita putus asa. Tidak boleh kita menyerah. Selalu optimis bahwa apapun sakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawa. Itulah yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yasfini. Dan ini mungkin menjadi zikir kita di saat sakit ya. Untuk membangun kepercayaan diri kita. Membangun keyakinan kita bahwa apapun kondisi kita, peluang sehat, peluang sembuh itu ada. Berkat pertolongan Allah. Terlalu banyak contoh orang yang sudah diputuskan dalam beberapa waktu dia akan meninggal dunia. Dalam telaah ilmu kedokteran bahwa sudah tidak bisa lagi. Tetapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengubah, merubah, bahkan menyembuhkan kondisi itu. Oleh sebab itu, sakit kita akui, tetapi sembuh pula kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian begitu pula yang disampaikan oleh Nabiullah Ayyub. Kata Nabiullah Ayyub ketika beliau itu dipaksa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala moga sakitnya disembuhkan oleh istrinya, tetapi Nabi Ayub menyampaikan kondisi suasana hatinya, dan ia merenung, ya Allah, 70 tahun engkau berikan aku nikmat sehat, masa baru 7 tahun engkau berikan aku ujian sakit, begitu mudahnya aku melupakan 70 tahun itu. Maka ia pun fokus kepada nikmat 70 tahun yang telah ia jalani, dan tidak fokus gelisah kepada musibah yang ia hadapi. Maka ini cara kita untuk tetap optimis dan dalam keadaan yang prima, ya, menerima segala apapun derita dan ujian yang menimpa kita. Ayub mengatakan, wa ayyuba idza nadahu rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Keyakinan Nabi Ayub dengan ujung ayat ini dan sebutkan wa anta arhamur rahimin. Aku memang sakit ya Allah. Sakit ini menimpaku luar biasa, tetapi aku sangat yakin betapa cinta dan sayangmu padaku. Masya Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, fa idza maridtu fa huwa yasfini. Jika aku sakit engkau menjadi penyembuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada kita kecuali sesuai dengan kapasitas kita. Begitu pula dengan keyakinan kita bahwa Allah Maha Cinta, Maha Sayang kepada kita, meskipun Allah berikan kita nikmat atau Allah berikan kepada kita ujian sakit ini. Jangan semata-mata ketika kita mendapatkan nikmat kita merasakan bahwa Allah memuliakan kita, tetapi di saat Allah memberikan ujian kepada kita, kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah terlalu tega memberikan kita ujian seberat ini. Tidak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Meskipun sekuat apapun sakit menyerang kita, tetapi yakinlah, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau maha sayang, engkau maha cinta. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kalaupun sudah terjadi sakit itu, dan ini kita tidak tahu ya, COVID ini betul-betul kayak hantu itu ya. Sekuat apapun kita menjaga, tapi ternyata juga ada yang terkena. Bahkan saat ini yang kita resahkan itu ketika sudah penyakit itu masuk ke pesantren-pesantren, dan kita tahu bahwa ribuan santri di dalam pesantren itu harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan ini, sehingga tips secara ilmu kesehatan menjadi sebuah ikhtiar yang diwajibkan kepada kita oleh Allah.
Dan ketika sudah terjadi sakit itu, kita diharamkan untuk berandai-andai. Seandainya aku tidak datang ke tempat itu, ya aku nggak mungkin terkena. Seandainya aku tetap di rumah, aku tidak terkena. Atau seandainya aku tidak terima tamu itu, aku tidak terkena. Tidak boleh. Tidak boleh kita berandai-andai seperti itu jika musibah itu sudah terjadi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, "Idza asabaka syai'," atau "wa in asabaka syai'," kalau kalian sudah tertimpa sesuatu musibah, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Maka tidak diperbolehkan kita mengucapkan seandainya aku, ya, tidak seperti itu, maka tidak akan aku alami hal seperti ini. Tidak boleh kita menyesali apa yang sudah terjadi. Tetapi yang disunnahkan untuk diucapkan kepada kita adalah walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah. Jadi jangan sekali-kali kita menyesali sesuatu, apalagi menyalahkan. Ya sudah, kalau sudah terjadi sudah qadarullah. Ya, saya kemarin contohkan. Coba kita bayangkan, ada seorang suami yang setia, sayang, cinta pada keluarga. Menjelang ia pulang dari kantornya di saat-saat capeknya, ia pun mendapatkan telepon dari rumahnya untuk singgah beli sesuatu. Semangka misalnya. Ketika ia beli semangka, meskipun harus mutar balik dari arah menuju rumahnya, maka ia pun membeli semangka itu demi cintanya kepada keluarganya. Tapi ketika nyampe di rumah, ya, belum ia mandi, belum ia beres-beres, kemudian ia dipersalahkan oleh sang istri. Kemudian ia mengatakan, bodoh amat ayah beli semangka. Masa beli semangka yang gak manis? Padahal mana mungkin ada orang yang mau beli semangka gak manis, ya. Semua kita pasti penginginkan manis. Tapi ketika ada masalah seperti itu, justru bukan malah bikin kondisi membaik, ya, dengan hadiah, dengan pengorbanan sang suami, tetapi malah menyalahkan. Sudah capek belinya, disalahkan lagi. Dan gak mungkin marah kepada semangkanya yang gak manis, tapi pasti marah kepada yang membeli semangka itu. Coba kita bayangkan, sudah capek disuruh beli semangka dengan uangnya sendiri, sudah merasa berbuat baik, tahu-tahu disalahkan. Nah, kalau sudah terjadi ketika kita cicipi semangka itu tidak manis, tetaplah berterima kasih. Karena itu sudah terbukti ia mencintai kita. Tetapi ucapkan qadarullah, qadarullah. Ya. Telah ditakdirkan oleh Allah semangka ini tidak manis. Bukan karena suamiku memang sengaja mencari semangka nggak manis, capek-capek amat ya, mau buang uang beli semangka nggak manis. Tapi kan tidak demikian. Kemudian yang sudah berkorban, yang sudah membeli, malah disalahkan. Ingat tema kita semalam. Innal insana li rabbih lakanud. Lakanud itu orang yang banyak mendapatkan, menikmati kebaikan orang lain, tapi dia tidak bisa berterima kasih kepadanya. Maka jemaah dimulakan Allah, tidak bisa kita itu untuk berandai-andai dengan apa yang sudah terjadi. Maka banyak sekali hal yang harus kita tumbuhkan pada diri kita untuk tidak pesimis dan terus optimis, dan inilah yang menjadi sebab meningkatnya imun kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau memang kita betul-betul punya iman, tidak mungkin kita itu akan senantiasa meratapi resah dengan kondisi ini, tetapi kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan tawakal yang benar. Tawakal yang didasari oleh ilmu, yang kita terus belajar agar tawakal kita itu benar. Ya, tawakal yang senantiasa dengan usaha, karena tidak ada artinya tawakal tanpa usaha. Tawakal yang mungkin ya, atau senantiasa malah dengan penuh rasa kehati-hatian, dan tawakal yang tidak akan pernah sepi dengan doa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surah Ali Imran 139 ini mengungkapkan bahwa jangan kita bersikap lemah, jangan kita bersikap sedih. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat kita karena iman kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita untuk terus berdoa dalam setiap hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah perlindungan. Lindungi aku ya Allah dari sifat bingung, gelisah, resah, dan sedih. Karena orang yang bingung itu, resah, gelisah itu, maka nggak mungkin dia gembira, pasti dia sedih. Maka itu pintu awal ya, terjadinya kesalahan-kesalahan fatal yang kita lakukan di saat kita tidak bisa menyikapi setiap masalah dengan benar. Maka Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, lindungi kami dari sifat bingung dan sedih. Bingung itu kan menunjukkan dia tidak punya pemahaman untuk menetapkan kebenaran di antara dua hal yang dihadapi. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Orang yang sedih itu pasti lemah dan pasti malas. Karenanya sudah kita berdoa kepada Allah, jangan jaga aku ya Allah, lindungi aku dari sifat gelisah dan sedih. Karena dengan gelisah dan sedih itu aku lemah dan aku malas. Kalau sudah lemah dan malas, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, maka kita akan mengalami sifat yang jubn. Jubn itu artinya adalah pengecut, tidak tanggung jawab. Wal bukhl dan kikir, pelit, medit. Resah dan sedih akan melahirkan lemah dan malas. Resah dan sedih, lemah dan malas akan melahirkan jiwa-jiwa pengecut dan jiwa bakhil. Kalau sudah dia resah, gelisah, ya, kemudian dia sudah sedih, sehingga dia lemah dan malas, sehingga dia jadi orang pengecut dan kikir, maka dia pun akan menjadi orang yang hobi berhutang. Karena dia tidak bisa lagi untuk menutupi segala kebutuhannya. Ketika dia sudah hobi berhutang, apa kata Rasulullah dalam doa ini? Wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari lilitan utang dan penguasaan atau kesewenang-wenangan orang lain. Maka akhi fil izzatillah, bangun optimisme kita untuk tidak gampang mudah sedih. Ya silahkan kita, jangan lupa bahagia ya. Orang yang pesimis itu kan ia selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tetapi ketika kita optimis justru sebaliknya. Orang optimis itu akan senantiasa melihat kesempatan di dalam kesulitan. Masya Allah, ya qadarullah. Dengan apa yang kita hadapi ini, banyak sekali potensi-potensi diri kita bermunculan, mencuat, sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Para ibu saat ini bukan semata-mata meningkat ya, keahlian mereka dalam masak-memasak, tetapi juga meningkat keahlian mereka di dalam membantu suami mencari nafkah. Maka luar biasa, sinergi kita di suasana COVID ini makin kokoh bersama pasangan kita. Dan kita mendidik anak kita baru merasakan jadi ibu yang sesungguhnya. Sebagaimana ungkapan mengatakan al-ummahatu madrasatul ula. Ibu itu adalah ustazah perdana bagi anaknya. Maka suasana ini akan semakin membuat kita lebih semangat insya Allah untuk betul-betul menjaga diri dan optimis. Mudah-mudahan dengan kiat pertama optimis ini, inilah tips sehat untuk membangun mindset kita lebih baik, senantiasa positive thinking, senantiasa percaya diri, terus bersyukur dan bersabar,
Dan jangan bingung, karena bingung itu yang menyebabkan imun kita ini merosot. Akhirnya demikian, alhamdulillah, kajian pagi kita pada kesempatan ini. Moga-moga siapapun yang di antara kita yang saat ini terjangkiti penyakit, baik itu COVID atau penyakit yang lainnya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Allahumma shfihim antas syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Mudah-mudahan pula sahabat-sahabat kita semua yang ada kesulitan, ada masalah di hari ini, moga Allah berikan solusi dan Allah mudahkan. Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan moga-moga pula kita mendapatkan anugerah rezeki yang tiada kita sangka dan duga. Tetapi akhifil azzakumullah, di penutup ini jangan semata-mata kita fokus menjaga kesehatan fisik kita. Tetapi lebih daripada itu, kalau kesehatan fisik itu hanya sebatas di dunia kita nikmati, tapi jaga kesehatan ruhiyah kita. Karena kesehatan hati, kesehatan ruhiyah kita itu akan kita bawa sampai ke alam akhir. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.